Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, kalau kita berbicara soal penabur benih dan benih yang ditaburkan, penabur benih itu bisa jadi kita semua. Yang menaburkan, meneruskan sabda Tuhan kepada keluarga, pada anak-anak, atau kepada diri kita masing-masing. Apakah lalu dari keempat tempat jatuhnya benih itu, keempat itu, satu di pinggir jalan, dua di tempat yang bebatuan, tiga di semak duri, empat tanah yang subur. Apakah dari sabda yang kita wartakan, kita serukan itu tumbuh di tempat yang subur? Di tempat yang subur pun masih harus kita rawat dengan baik, dipupuk dan seterusnya. Saya ambil contoh padi saja. Benih padi yang satu biji gabah jatuh ketika tumbuh dan menghasilkan buah, biasanya berapa? Satu biji? Gabah itu naik tukul keluar biji gabah berapa? Banyak ya? Banyak. Maksudnya mau bilang itu. Anak gabah tumbuh lalu buahnya cuma satu gabah juga, nggak usah ditanam toh, langsung dimakan saja. Cuma satu, buahnya satu. Tetapi menghasilkan buah yang lebih banyak dari yang ditanam. Itu apa saja? Maksudnya apa saja itu ya segala sesuatu yang ditanam diharapkan dan memang begitu menghasilkan yang lebih banyak daripada yang ditanam. Itu sudah rumus alami.
Persoalannya dengan iman kita, apa yang ditanam pada diri kita, dalam hati kita, apakah membawa hasil buah yang lebih banyak dari yang kita terima? Atau malah boros, artinya habis. Boros habis itu ya gambarannya di benih yang jatuh entah di pinggir jalan lalu diambil orang, atau di bebatuan yang lalu mengering sendiri, atau di tengah semak duri yang terhimpit oleh persoalan lalu mati juga, tidak ada hasil. Di tanah yang subur dikatakan menghasilkan buah 100 kali ganda, 60 kali, atau 30 kali ganda. Tidak disebutkan kurang dari itu. Dengan kata lain, kita semua mempunyai kewajiban, tugas untuk melipat gandakan rahmat Tuhan dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun bersama. Seperti tumbuhan yang harus berjemur untuk bisa menghasilkan buah, demikianlah kita juga harus bersusah payah untuk memperolehnya. Bacaan kedua, Paulus menerangkan bahwa kita semua untuk meraih buah yang berlipat ganda itu mungkin berat, bahkan tidak mampu. Maka Paulus mengingatkan kita akan karunia Roh Kudus. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Yang memampukan kita semua untuk meraih rahmat berkat Tuhan yang berlimpah adalah Roh Kudus. Kita sendiri tidak mampu untuk sampai ke sana. Dan Roh Kudus dianugerahkan dalam hidup kita. Untuk itu, saudara sekalian, marilah kita semakin tekun, semakin mendalam dalam beriman, supaya iman itu mengembangkan, menumbuhkan kita, dan membawa kita kepada kehidupan yang menghasilkan buah berlimpah. Allah memberkati, Allah menyertai kita kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,